Yang marah adalah yang pertama, orang-orang simpatisan PDIP. Yang kedua, kita bisa berspekulasi bahwasannya orang-orang yang membakar ini adalah simpatisannya PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Medis, Millennial Diskusi. Kali ini kita berada di satu segmen, yaitu segmen mistik, milenial bersuara dan mengkritik. Kali ini kita akan membahas mengenai pembakaran terhadap baliho Habib Rizik, untuk apa dan kenapa. Sebelum kita membahas, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share. Dan juga bunyikan loncengnya agar kawan-kawan semua mendapatkan notifikasi dari video-video kami, agar kami terus memberikan video yang terupdate serta bermanfaat pada sobat milenial sekalian. Stay tune. Oke, di sini kita akan membahas mengenai pembakaran dari spanduk ataupun baliho dari Habib Rizik Syihab yang telah viral di Indonesia saat ini. Nah, ini kita agak membingungkan ini sebagai sobat milenial ataupun masyarakat Indonesia ini agak heran. Kenapa sih foto Habib Rizik ataupun baliho Habib Rizik ini dibakar ini, kawan-kawan dan sobat milenial sekalian? Nah, kita agak lucunya begini. Habib Rizik itu, beliau itu tidak di Indonesia. Dan beliau itu selama ini, beberapa bulan ini tidak ada membuat sesuatu yang memang viral. Ataupun membuat suatu masyarakat itu tergoncang atau apalah. Tapi tiba-tiba ada sekelompok orang yang tiba-tiba beredar videonya. Entah itu video, memang video update atau memang video entah kapan. Tetapi video ini viral dan sudah dibicarakan oleh para tokoh sekalian. Nah, di video itu segelintir orang, kita bilang tidak banyak ya, hanya beberapa puluh orang lah. Ketika itu mereka meneriakan Rizik, lalu mereka juga menolak Habib Rizik. Padahal apa yang ditolak? Bahkan Habib Rizik itu sendiri tidak bisa pulang ke Indonesia. Nah, ketika itu baliho, ini yang ajaibnya. Ketika itu baliho yang mereka tarik lalu mereka bakar dan ternyata tidak bisa dibakar. Nah, ini sesuatu yang unik. Sebenarnya kenapa sih dengan Habib Rizik? Apa salah beliau lagi ketika beliau itu sudah difitnah dengan chat mesum yang dibuat oleh beberapa orang entahlah siapa itu, dan sekarang diributkan lagi. Dan masalahnya yang diributkan adalah mereka menyandingkan Habib Rizik itu dengan khilafah. Sejak kapan Habib Rizik itu berbicara tentang khilafah? Kalaupun ada video-videonya, tetapi Habib Rizik itu bukanlah orang HTI. Nah, seharusnya khilafah itu identik dengan HTI. Nah, ini yang menjadi unik di negara kita ini. Ada orang-orang yang entahlah apa tujuannya hingga melakukan pembakaran yang saya kira tidak penting sih. Nah, tadi saya sudah katakan bahwasannya kenapa sih Habib Rizik ini diributkan lagi? Kenapa sih? Bahkan balihonya saja tidak bisa terbakar. Ini bukan yang membuat simpati dari orang-orang, malah membuat kelucuan sendiri. Nah, tetapi yang ingin kita ketahui adalah apa sih tujuan orang-orang ini membakar baliho Habib Rizik yang saya kira juga tidak membuat simpati bagi rakyat. Ada yang di video itu mereka teriakan, tolak Habib Rizik, tolak Habib Rizik. Toh Habib Rizik pulang aja tidak bisa. Lalu mereka mengatakan Habib Rizik khilafah. Sejak kapan Habib Rizik mengatakan khilafah? Atau sejak kapan Habib Rizik itu tergabung dalam HTI dan sebagainya? Nah, ini berarti ada polarisasi di sini yang ingin dihembuskan lagi. Saya agak lucu ketika negara ini banyak masalah seperti ada undang-undang atau RUU HIP yang akan disahkan. Lalu juga masalah perekonomian, juga ada masalah COVID-19 yang tidak henti-hentinya, belum lagi tertangani. Juga ada Omnibus Law dan juga ada segelintir kasus, belum lagi kasus korupsi yang dilakukan Joko Chandra yang memang orangnya sudah ditangkap. Tapi kenapa yang diributkan adalah Habib Rizik? Nah, sebenarnya sih kita mau lihat apa sih yang sudah dilakukan Habib Rizik ini ketika beliau ada di Indonesia. Ya, beliau adalah orang yang paling frontal menolak kezaliman dan menolak segala
tindak dari pemerintahan yang tidak pro rakyat. Dan juga beliau yang paling terdepan ketika menolak penistaan agama dan meminta para penista agama itu untuk dihukum. Lalu apalagi? Ya, itulah yang dilakukan beliau. Nah, jika mereka orang-orang yang demo di depan DPR MPR itu seharusnya jangan mendemo Habib Rizik. Coba demo itu mungkin bisa didemo DPR yang mengatakan RUU HIP itu akan disahkan. Katanya paling Pancasilais. Lalu juga demo itu DPR, MPR, dan Bapak Presiden mungkin yang akan mengesahkan Omnibus Law. Lalu coba itu demo lagi para koruptor dan segala macam. Toh kita lihat track record Habib Rizik. Koruptor bukan. Orang yang anti Pancasila juga bukan. Beliau pernah menulis penelitian kalau tidak salah disertasi atau tesis mengenai Pancasila. Boleh dikritik apakah tesis atau disertasi. Yang selanjutnya itu beliau juga bukan orang yang frontal untuk kezaliman atau mendukung pemerintah secara kezaliman. Beliau tidak pernah ikut sistem dalam di DPR untuk mengesahkan suatu undang-undang yang tidak pro pada rakyat. Lalu kenapa Habib Rizik lagi yang diserang? Nah, tujuannya apa kita tidak tahu. Dan ini menjadi tanda tanya bagi kita semua. Terlebih bagi kita milenial. Pastinya pendukung Habib Rizik dan umat Islam secara keseluruhan yang mencintai Habib Rizik akan marah kepada orang-orang yang telah membakar. Tujuannya apa sih? Ingin membuat kegaduhan atau memang ada yang menciptakan? Siapa dan kenapa? Nah, kita melihat runut kejadian dari pembakaran Habib Rizik. Bukannya seujon, tetapi sebelum pembakaran bendera ataupun baliho dari Habib Rizik ini, ada juga pembakaran. Yaitu pembakaran pertama bendera PDIP, yang kedua pembakaran dari bendera PKI. Yang marah adalah yang pertama orang-orang simpatisan PDIP. Yang PDIP sendiri sudah melaporkan. Jadi secara hukum ya sudah biarkan saja. Yang kedua, kita bisa berspekulasi bahwasannya orang-orang yang membakar ini adalah simpatisannya PKI. Bagaimana jika mereka ini simpatisan PKI? Nah, ini cukup dicurigai. Nah, kalau memang benar simpatisan PKI, berarti dengan mata telanjang mereka telah menunjukkan pembalasan dendam kepada umat Islam dengan membakar ulama terbesar yang saat ini di tengah-tengah umat Islam, yaitu foto Habib Rizik. Nah, di sini kita melihat masyarakat kita ini cukup gerah ya dengan tindakan-tindakan yang sangat aneh di negara kita ini. Kita sudah tenang, sudah mengkritik berbagai kebijakan pemerintah. Ada orang di seberang sana malah mengkritik hal yang tidak jelas dengan membakar foto dari Habib Rizik. Nah, kita berharap negara kita ini aman, kita berharap semoga tidak ada lagi polemik dan tidak ada lagi polarisasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Nah, sudahi saja dengan konflik-konflik horizontal yang terjadi di masyarakat dan jangan membuat kegaduhan lagi karena kita adalah Pancasila dan kita harus bersatu. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Sebelumnya jangan lupa kembali lagi subscribe, like, dan komen, serta bunyikan notifikasi loncengnya agar kita terus bisa memberikan berita-berita ataupun informasi yang bermanfaat bagi kawan-kawan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.